Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Majid. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang logika pemecahan masalah dalam sistem. Oke, kita ke pokok-pokok utama yang akan saya bahas. Itu yang pertama pengertian algoritma dan pemrograman, yang kedua definisi algoritma, yang ketiga algoritma, yang keempat notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman, yang kelima pemrograman prosedural, dan yang terakhir yaitu aturan penulisan algoritma. Oke, yang kita ke pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Ditanya dari asal usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma. Menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemungkaran dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan secara umum sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dibaca oleh komputer dan manusia. Kita ke pokok berikutnya, yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dan ini adalah langkah-langkah algoritma dapat sebagai berikut. Algoritma merupakan jantung ilmu komputer. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu terminologi algoritma. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah dalam algoritma tersebut. Proses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Contohnya, juru masak membuat kue berdasarkan resep yang diberikan kepadanya, atau pianis yang memainkan lagu berdasarkan papan not balok. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh proses. Jadi, suatu pemrotes harus memiliki dua bagian, yaitu yang pertama mengerti setiap langkah dalam algoritma, yang kedua mengerjakan operasi yang bersusun dengan langkah tersebut. Dan selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses agar dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perujukan atau implementasi teknis algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Kita selanjutnya yaitu belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar pemrograman adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya ke dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa aturan tata bahasanya, instruksi, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Dan berikut adalah tabel bahasa pemrograman berdasarkan tujuan dan fungsinya. Ya, silakan teman-teman simak. Oke, kalau sudah kita ke selanjutnya. Itu algoritma. Seperti yang kita tahu tadi, itu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Itu yang terdiri yang pertama aksi. Pengulangan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Contoh mengupas kentang dapat dijelaskan, yaitu yang pertama ambil kantong kentang dari rak. Yang kedua ambil panci dari lemari. Yang ketiga kupas kentang. Yang keempat kembalikan kantong kentang ke rak. Dan contoh lain, jika tidak dipandang perlu untuk menjelaskan kantong kentang diambil dari rak sebelum ambil panci. Yaitu yang pertama ambil kantong kentang dari rak dan ambil panci dari lemari. Yang kedua kupas kentang. Yang ketiga kembalikan kantong kentang ke rak. Oke, kita ke pokok yang selanjutnya. Itu notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue.
Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. Demikian juga halnya dengan komputer, meski setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti pemecahan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Bahasa Besar itu ada dua. Yang pertama, tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua, metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Keuntungan pemakaian algoritma adalah suatu logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat, mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi, algoritma adalah yang pertama, penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain-lain. Oke, kita ke pokok selanjutnya, itu simbol-simbol program flowchart. Sebelum kita ke pokok selanjutnya, kita harus tahu dulu itu apa yang dimaksud dengan flowchart. Jadi flowchart adalah sebuah diagram yang mewakili algoritma dan proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk grafis, dan ini adalah simbol-simbolnya. Silakan teman-teman simak. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pokok selanjutnya. Itu sebagai catatan beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma, yaitu pertama, notasi pertama, untaian yang kelima deskriptif, yang kedua notasi kedua, pseudo kode, yang ketiga notasi ketiga, itu diagram air atau flowchart. Dan ini adalah contohnya, yaitu pertama, notasi pertama, algoritma luas segi 4, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi luas, panjang, lebar, titik 2 bilangan bulat. Deskripsi 1, masukkan nilai lebar dan panjang. 2, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. 3, tampilkan luas. Yang kedua, algoritma luas segi 4, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi luas, panjang, lebar, titik 2 interior. Deskripsi, lalu input, lalu luas sama dengan panjang kali lebar, dan output itu sama dengan luas. Dan notasi ketiga itu flowchartnya itu seperti pada gambar tersebut. Oke, kalau udah selesai menyimak, kita ke pokok selanjutnya. Itu aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat tulis dalam notasi apapun asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, kamus, dan algoritma itu sendiri. Itu yang pertama, judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul disarankan untuk penulisan spesifikasi singkat dari teks algoritma. Contohnya program luas kubus. Lalu dalam kurung kurawal, judul algoritma menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti masukan, lalu mencetak hasilnya ke piranti keluaran spesifikasi algoritma. Ya, seperti pada contoh ini yang berada di tengah. Dan sebagai catatan, untuk memisahkan antar kata dalam judul algoritma menggunakan tanda titik 2 atas. Begitu namanya. Aku lupa namanya apa. Oke, kita lanjut. Bukanlah suatu keharusan Anda dapat menuliskan luas lingkaran atau luas lingkaran, tetapi sebaiknya Anda tidak menggunakan spasi untuk memisahkan antar kata di dalam nama algoritma. Yang kedua itu kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan. Itu pertama nama tipe, yang kedua nama konstanta, yang ketiga nama variabel,
yang keempat nama fungsi, dan yang kelima itu nama prosedur. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Oke, kita coba catatan. Teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input output dan achievement, yang kedua sequence atau runtuhan, yang ketiga analisis kasus, yang keempat perulangan. Setiap algoritma dapat dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam mempresentasikan video tadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.